Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, hak tersebut dilindungi oleh pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Namun, dalam praktiknya, kebebasan bersembahyang tidak selalu dapat terlaksana secara optimal. Pada beberapa kasus muncul konflik sosial, sengketa lahan maupun perbedaan kepentingan antar kelompok yang menyebabkan kegiatan persembahyangan menjadi terbatas. Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali mengecam keras tindakan pelarangan ke pura yang berada di kawasan yang diklaim dalam penguasaan hak SHGB dari tersebut terungkap penyampaian aspirasi dari masyarakat Jimbaran Badung. Buktinya ada Undang-Undang 22 2008 Pak, semua ada pidananya. Yang prinsip sekali perintah konstitusi Pak, tidak boleh melarang orang untuk sembahyang. Itu dia. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pura yang ada di kawasan yang diklaim masuk dalam penguasaan SHGB PT Jimbaran Hijau sudah ada jauh sebelum adanya PT Jimbaran Hijau, dan warga setempat sudah melakukan persembahyangan dan merawat pura ini dari turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Sedangkan PT Jimbaran Hijau baru berdiri sudah berani mengklaim kepemilikan kawasan termasuk pura di dalamnya. Orang pura itu sudah memang tempat ibadahnya dari zaman nenek moyangnya, itu kan tidak boleh dilarang-larang. Itu jelas, sudah pelarangan itu kan sudah tidak etis, tidak elok gitu loh. Jalan menuju pura kami dipersulit. Pernah tembok pura kami dibuldoser oleh. Selamat siang semuanya, dan selamat menjelaskan bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesediaannya untuk bersedia hadir dalam forum mediasi ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian adalah wujud nyata itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara bermartabat dan kekeluargaan. Peranan saya adalah mediator dari pemerintah Kabupaten Badung untuk memfasilitasi forum ini. Saya ingin menegaskan bahwa posisi saya di sini adalah netral. Saya tidak berpihak kepada siapapun di forum ini, dan tugas saya semata-mata hanya membantu semua pihak menemukan titik temu yang adil dan berkelanjutan. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan dasar yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, setiap pihak akan mendapatkan hak untuk bersuara dan didengar. Kedua, tidak diperkenankan melakukan interupsi ketika pihak lain sedang berpendapat. Ketiga, kita semua diharapkan untuk menjaga tutur kata dan menghormati satu sama lain di forum ini. Mungkin itu ketiga peraturan dasar yang harus kita tepati di awal. Selanjutnya, konflik yang terjadi di kawasan Jimbo ini bukan hanya persoalan hukum semata. Ini menyangkut nilai sosial, budaya, hak beragama, dan tentu saja kepentingan ekonomi yang semuanya valid dan berbeda. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk tidak hanya berbicara dari posisinya masing-masing, tetapi juga memahami dan merasakan perspektif dari pihak lain. Mediasi ini bukanlah persidangan, tidak ada yang menang atau kalah hari ini. Yang kita cari adalah solusi. Sebuah jalan keluar yang bisa diterima dan dijalankan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Baik, setelah saya jelaskan, apakah semua pihak bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini
dengan itikat baik dan siap untuk membuka diri terhadap kemungkinan solusi bersama? Bersedia. Terima kasih. Mari kita mulai. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama yang sangat penting, yaitu penyampaian posisi. Saya akan mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan keberatan mereka secara terbuka. Kita mulai dari PTY. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang untuk hadirin sekalian yang sudah bersedia untuk menghadiri forum saat ini. Dan kami dari pihak perusahaan PT JH tentunya ingin meluruskan beberapa hal. Kami berdiri di daerah Bali Selatan ini berdasarkan peraturan yang sudah sah, peraturan yang sudah legal. Kami sudah memiliki hak guna bangunan atau HGB yang sudah dilegalkan oleh pemerintah setempat dan juga sesuai dengan Undang-Undang Agraria. Dokumen yang kami miliki tidak hanya berupa kertas, tapi juga dokumen yang sah di mata pihak yang berwenang dan juga negara. Dan kami, perusahaan ini berjalan di sektor yang bukan hanya untuk pariwisata, tapi juga bisnis serta hunian. Dan tujuan perusahaan kami adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang sekiranya membutuhkan pekerjaan. Perusahaan kami membuka kesempatan itu selebar-lebarnya. Dan juga perusahaan kami ingin meluruskan beberapa hal karena kami mendengar beberapa yang mengatakan bahwa perusahaan kami melarang atau menghadang masyarakat sekitar yang ingin beribadah di daerah perusahaan kami. Sebelumnya kami tidak pernah sekalipun melarang atau berniat melarang masyarakat setempat untuk beribadah. Dengan pembatas yang ada di sekitar perusahaan kami itu hanya bersifat sementara, semuanya demi kenyamanan dan keamanan kedua belah pihak. Dan juga kami harap setelah kami membuka apa yang sudah kami lakukan, kami harap masyarakat setempat bisa menerima itu semua. Dan juga saya harap di forum yang saat ini sedang berjalan, diskusi yang sedang kita lakukan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik karena permasalahan yang terus berlanjut saat ini berdampak besar bagi kepercayaan investor kami dan juga keberlangsungan proyek perusahaan kami. Dan kami harap apa yang kita bicarakan saat ini bisa menimbulkan hasil yang baik untuk sesama. Baik, terima kasih atas penjelasan dari PT JH. Sekarang saya persilahkan pihak masyarakat adat untuk menyampaikan posisinya. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Sebelumnya saya di sini berbicara bukan mewakili diri saya sendiri, tetapi mewakili ratusan keluarga yang terdampak ketenangannya karena konflik ini. Jadi kami ingin meluruskan satu hal yang mendasar, yaitu bagi kami tanah di kawasan ini bukan sekedar aset atau komunitas ekonomi. Tapi tanah itu adalah bagian dari diri kami, yaitu dari identitas kami sebagai masyarakat adat. Nenek moyang kami telah mengelola, menjaga, dan merawat tanah itu jauh sebelum hak guna bangunan itu ada. Jadi sebelum ada hukum agraria formal, sudah ada awik-awik yang mengatur hubungan kami dengan tanah itu. Di dalam kawasan yang dipagari oleh perusahaan, ada tempat ibadah kami, tempat spiritual komunitas kami. Ketika akses ke pura itu dibatasi, itu bukan hanya persoalan infrastruktur, itu adalah pelanggaran terhadap hak kami untuk menjalankan keyakinan. Kami tidak bisa melaksanakan upacara feodalan, kami tidak bisa merawat pura, kami tidak bisa mendoakan guru kami. Bayangkan perasaan itu. Kami juga mempertanyakan proses perolehan hak guna bangunan sejak tahun 90. Masyarakat tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diberi penjelasan. Tiba-tiba lahan yang kami garap selama puluhan tahun sudah menjadi milik perusahaan. Bagaimana bisa proses penting itu terjadi tanpa satupun perwakilan masyarakat yang diundang? Kami tidak menolak pembangunan. Bali membutuhkan investor, saya tahu itu. Tetapi pembangunan tidak boleh menghapus sejarah dan keberanian kami. Pembangunan yang sejati harus merangkul masyarakat lokal, bukan meminggirkan mereka. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari masyarakat adat untuk penyampaian posisinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan kesempatan kepada tokoh adat yang hadir, Bapak,
untuk menyampaikan terkait Indonesia. Silakan Bro. Semua Bapak Moderator, sebelumnya saya Gusti Nyoman, saya di sini udah tertua dibilang di daerah kawasan selatan. Jadi saya ingin memberikan beberapa pendapat sebelum kita masuk ke dalam mediasi ini. Jadi di dalam tradisi kami ada salah satu filosofi yaitu Trihita Karana atau 3 sumber kebahagiaan. Di Trihita Karana itu sendiri terdapat hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia. Jika salah satunya terganggu, pasti keseimbangan itu juga akan terganggu. Tanah bagi kami bukan benda mati. Tanah ibaratkan ibu bagi kami. Di situ kita memuja leluhur kami, di situ kita merawat leluhur kami, dan jika itu diusik, gimana perasaan kami? Saya tidak ingin menyalahkan siapapun di sini. Saya hanya ingin bertanya kepada pihak perusahaan, sebelum kalian mulai membangun, apakah kalian ada berdialog dengan kami terkait lahan tersebut? Apakah ada yang sakral di sana, dan apakah ada yang tidak boleh diganggu di sana? Karena jika sejak awal ada dialog, tidak mungkin ada mediasi ini di sini. Saya juga ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah, hukum negara itu penting, tapi bukan berarti hukum adat itu hukum yang lebih rendah dari hukum negara. Awik-awik dan resta adat kami bukan hidup sudah sejak lama sebelum hukum negara. Jadi tolong jangan anggap sekedar hukum adat kami. Saya berharap apapun yang kesepakatan yang kami kita hasilkan di sini bisa lahir dan dapat memperbaiki suasana yang telah terjadi. Terima kasih. Bersama Bapak, kata-kata Bapak sangat penting dan saya rasa semua pihak perlu merenungkan apa yang telah dikatakan oleh tokoh adat tadi. Sekarang saya persilakan perwakilan pemerintah dan dilanjutkan oleh analisis untuk menyampaikan posisi dan peran pemerintah dalam konflik ini. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan perspektifnya. Kami dari sisi pemerintah memang sangat menyadari bahwa sebenarnya konflik ini sangat kompleks dan kami tidak ingin menyederhanakan konflik yang sudah lama selama bertahun-tahun ini. Dari sisi regulasi, memang PTJH memiliki dokumen HGB yang sah secara hukum negara. Itu adalah fakta yang tidak bisa kami abaikan. Pada saat yang sama, dari pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berbagai regulasi turunannya, termasuk Perda Provinsi Bali tentang desa adat. Pemerintah saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Kami juga harus menjaga iklim investasi yang kondusif agar pembangunan daerah sekaligus memastikan bahwa investasi tersebut tidak mengorbankan hak-hak masyarakat yang sudah ada pada sebelumnya. Dan ini bukan dilema yang dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, ada beberapa langkah konkret yang pemerintah dapat siapkan. Yang pertama, kami akan memfasilitasi pengukuran ulang lahan secara resmi dan transparan, melibatkan Badan Pertahanan Nasional, perwakilan masyarakat adat, dan juga pihak dari perusahaan. Dengan tujuan memastikan kejelasan batas wilayah yang selama ini menjadi sumber masalah. Yang kedua, kami juga sedang mengkaji status amdal proyek ini secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur lingkungan. Yang ketiga, kami siap memfasilitasi penetapan zona khusus yang dapat melindungi kawasan sakral, termasuk pura untuk bersembahyang. Dan kami berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar untuk langkah-langkah tersebut. Terima kasih. Izin menambahkan Bapak Mediator, dalam satu wilayah yang sama, ada minimal 3 sistem norma yang saling klaim legitimasi. Yang pertama itu ada hukum negara dan HGB atau hak guna bangunan dan regulasi investasi. Yang kedua itu ada hukum adat Bali dan bentuk awik-awik dan rista. Dan yang terakhir ada norma-norma sosial yang hidup di masyarakat setempat. Nah, yang membuat konflik ini menjadi kompleks adalah bahwa masing-masing sistem hukum di sini memiliki basis legitimasinya sendiri yang sama-sama kuat, di mana hukum negara memiliki otoritas formal
dan saksi kelembagaan, hukum adat memiliki legitimasi historis dan kultural yang jauh lebih dalam, serta tidak adanya satupun yang lebih benar dan lebih puas secara absolut. Yang ada adalah perbedaan cara pandang tentang apa yang sah dan apa yang adil. Sekian. Baik, kita sudah mendengar perspektif dari pemerintah yang mungkin sangat berharga. Sekarang saya ingin membuka ruang dialog dua arah. Ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan langsung, boleh disampaikan langsung di sini. Dipersilakan. Oke, saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi ya. Saya merasa bahwa pihak kami, perusahaan JH, terus diposisikan di posisi yang terpojok. Kami terus-menerus disalahkan, padahal perusahaan kami itu sudah legal, sudah sah, dan dokumen yang kami miliki itu sah secara negara dan hukumnya. Dan kami merasa kalau apa yang disampaikan sebelumnya terus-menerus memojokkan perusahaan kami. Dan kami sudah melakukan apapun yang seharusnya kami lakukan, prosedur yang kami miliki sudah kami jalankan dan sudah kami terapkan sebaik-baiknya. Jika apa yang kami lakukan ini terus-menerus dipertanyakan legalitasnya, lalu bagaimana gunanya hukum negara? Justru itu masalahnya. Kalian bilang prosedur sudah dijalani. Prosedur seperti apa? Kami tidak pernah diajak duduk dalam proses itu. Kami tidak pernah menerima satupun surat resmi dari kalian. Tiba-tiba pagar sudah berdiri, tiba-tiba akses pura sudah diblokir. Ini yang namanya prosedur. Semua perizinan yang ada sudah diurus oleh perusahaan kami sesuai prosedur. Kami tidak mungkin mendatangi setiap warga satu persatu. Bukan izin satu persatu. Setidaknya kalian memberikan konsultasi publik kepada masyarakat. Itu hak kami sebagai masyarakat adat dan sudah diatur juga di dalam hukum internasional. Kalau semua yang terjadi atau dasar adat-adat yang ada harus dilandasi dengan verifikasi yang kurang jelas, lalu gunanya apa hukum negara ini? Karena kami tidak melihat adanya kepastian untuk para investor. Jadi kami tidak dianggap karena hanya tidak memiliki kertas yang kalian akui. Leluhur kami tidak punya guna bangunan juga, tapi mereka yang membangun pura itu. Lalu siapa yang lebih berhak atas tanah itu? Kalian bicara tentang soal hukum, tapi mengabaikan soal adat. Itulah akar masalah dari permasalahan ini. Kami tidak mengabaikan adat tentunya. Kami tidak mengabaikan masyarakat sekitar. Kami tidak mengabaikan budaya Bali. Tetapi investor perusahaan kami tentunya harus memiliki kepastian hukum. Mereka tidak bisa mendapatkan ketidakpastian yang terus-menerus diperpanjang hingga saat ini. Baik, mungkin bisa dicukupkan saja. Karena saya rasa semua pihak sudah terlalu terbawa dengan emosinya. Jadi saya minta semua pihak untuk tenang dan ambil napas dulu secara perlahan. Saya memahami bahwa isu ini sangat menyentuh perasaan terdalam semua pihak. Dan kemarin yang kita rasakan itu sah. Itu tanda bahwa kita semua peduli. Tetapi jika kita terus saling berbicara seperti ini, kita tidak akan sampai kemanapun. Kita akan pulang dengan tangan kosong dan konflik ini akan terus berlanjut dan merugikan kita semua. Jadi yang saya ingin katakan yaitu adalah saya ingin kita buat satu kesempatan kecil. Sekarang kita akan berhenti bertanya siapa yang benar dan mulai bertanya apa yang kita bisa lakukan bersama. Bukan karena kebenaran tidak penting, tapi karena perdamaian nyata tidak datang dari kemenangan satu pihak. Jadi bisakah kalian setuju untuk melakukan hal ini? Baik, terima kasih atas kesediaan semua pihak untuk bergerak dari posisi masing-masing. Sekarang saya ingin kita identifikasi bersama-sama apa sebenarnya yang paling mendasar bagi masing-masing pihak yang ada di sini. Bukan tuntutan tapi kebutuhan inti yang ada. Dari apa yang sudah saya dengar, pihak masyarakat adat memiliki 3 kebutuhan utama yang ada di sini, yaitu akses yang bebas dan permanen ke tempat ibadah. Yang kedua, pengakuan resmi terhadap area sakral dan wilayah adat. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam setiap keputusan yang menyangkut kawasan tersebut ke depan. Apakah saya merangkumnya dengan benar? Ya, itu yang paling kami. Selanjutnya dari pihak PTJH, kebutuhan intinya adalah kepastian hukum atas lahan yang menjadi akses dan basis investasi, serta kelancaran dan keberlangsungan proyek yang ada.
dan juga stabilitas yang bisa meyakinkan investor. Apakah benar? Ya, itu. Baik, sekarang saya ingin lihat bagaimana kedua set kebutuhan ini bisa dilakukan secara bersamaan atau didapatkan secara bersamaan. Saya percaya pasti ada. Saya persilahkan pihak PT JH untuk memulai terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan. Setelah mendengar semua yang disampaikan, terutama dari Bapak tokoh adat, dan kami perlu mengakui bahwa perusahaan kami, saya rasa sudah luput sejak awal dari apa yang terjadi. Kami terlalu fokus pada pihak legal dan juga komersial tanpa mempertimbangkan atau melihat lebih dalam lagi dari segi dimensi kultural dan juga dari dimensi spiritual. Dan oleh karena itu, kami sudah merangkum untuk menyatakan kesediaannya. Yang pertama, kami akan membuka jalur akses secara permanen untuk masyarakat adat setempat untuk menuju ke tempat peribadahan yang kalian tuju, yang tentunya berada di sekitar area properti kami. Dan juga kami akan menyediakan jalur khusus yang aman dan nyaman tentunya untuk masyarakat lewati agar tidak terganggu oleh aktivitas konstruksi properti kami. Dan juga yang kedua, kami akan bersedia untuk duduk bersama masyarakat setempat dan tentunya tokoh-tokoh masyarakat yang lain untuk secara bersama-sama menetapkan batasan-batasan yang sakral dan juga batasan-batasan antara properti kami, sehingga kami akan bisa memasukkan ke dalam perencanaan kami bagaimana kedepannya kami harus menetapkan batasannya. Jadi kami tidak akan menginkludkan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dari masyarakat setempat, dan kami akan menghormati itu dengan sangat penuh. Yang sebelumnya saya apresiasi langkah yang kalian ambil, tapi kami ingin memastikan bahwa ini bukan sekedar janji lisan, tapi kami butuh ini semua terdokumentasi, terlegalisasi, dan diawasi secara berkala. Kami juga ingin ada forum permanen, bukan hanya satu kali mediasi ini, tapi di mana masyarakat bisa menyampaikan keberatannya jika ada pelanggaran dari kalian. Dan satu hal lagi, kami ingin adanya klarifikasi data lahan yang transparan. Ada perbedaan atau tidak yang signifikan antara data yang kami miliki dengan data yang dimiliki oleh perusahaan terkait luas lahan yang masuk di dalam hak guna bangunan. Kami butuh kepastian soal ini semua. Baik, dari pemerintah sendiri dapat memfasilitasi dua hal tersebut. Untuk penetapan zona sakral, kami bisa menertibkan peraturan bupati atau regulasi setingkat yang secara resmi dapat melindungi kawasan tersebut berdasarkan kesepakatan yang dapat kita hasilkan pada hari ini. Untuk pengukuran ulang lahan, kami akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan prosesnya pun akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan dari semua pihak yang hadir pada hari ini. Saya khususnya sangat mengapresiasi terkait keputusan yang telah dibuat, tapi saya ingin menekankan satu hal. Zona sakral itu benar-benar harus dilindungi. Bukan hanya formalitas di atas kertas, kami ingin mekanismenya yang jelas. Jika ada pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut? Apa sanksinya? Itu yang kami ingin tekankan. Oke, kami bisa menerima semua itu. Bahkan kami juga bersedia memasukkan klausul perlindungan kawasan sakral ini sehingga nanti akan kami masukkan ke dalam site plan ataupun master plan perusahaan kami, dan tentunya klausul ini akan mengikat para kontraktor dan juga mitra bisnis kami sehingga kedepannya tidak akan ada yang bisa mengganggu stabilitas antara perusahaan kami dan juga masyarakat setempat tentunya tentang peribadahan ini. Dan juga kami akan secara terbuka untuk tentunya mewadahi forum-forum diskusi yang akan terjadi selanjutnya, dan kami berencana untuk membentuk adanya jadwal untuk kita misalkan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali untuk membicarakan hal-hal ke depannya, untuk membicarakan apa yang sudah terjadi selanjutnya, bagaimana perkembangannya atau apakah ada kendalanya. Seperti itu dari perusahaan kami. Jika itu benar-benar kalian laksanakan, ya itu sudah sangat berbeda dari apa yang kami rasakan selama ini. Kami hanya ingin diakui keberadaannya.
dan kami juga sebagai masyarakat adat ingin didengar. Baik, semua pihak di sini sudah mendengar apa yang telah dibicarakan dalam diskusi sebelumnya. Oleh karena itu, saya mengajak untuk memastikan bahwa ini bukan hanya kata-kata, tetapi ada implementasi langsung yang ada di lapangan. Baik, saya sudah merangkum poin-poin kesepakatan yang sudah dirumuskan atau dibicarakan hari ini. Saya mohon semua pihak untuk menyimak dengan sesama dan memberikan konfirmasi di setiap akhir poin yang saya sampaikan. Adapun poin-poin kesepakatan mediasi yaitu: yang pertama, akses menuju tempat ibadah dibuka secara permanen dan tidak boleh dihalangi oleh aktivitas perusahaan dalam bentuk apapun. PTJH juga akan menyediakan jalur khusus yang aman bagi warga adat. Setujui? Setuju. Yang kedua, penetapan zona sakral yang mencakup tempat ibadah dan area di sekitarnya akan dilakukan secara resmi melalui regulasi pemerintah daerah berdasarkan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Setuju? Setuju. Yang ketiga, pengukuran ulang lahan akan dilakukan oleh BPN secara resmi dan transparan dengan melibatkan perwakilan masyarakat sebagai saksi dan peserta aktif dalam proses tersebut. Setuju? Setuju. Yang keempat, PTJH berkomitmen untuk memasukkan klausul perlindungan dan perlindungan kawasan sakral dalam seluruh dokumen perencanaan resmi perusahaan, yaitu seperti site plan, master plan, dan juga perjanjian dengan kontraktor. Setuju? Setuju. Yang kelima, pembentukan forum komunikasi permanen antara PTJH dan masyarakat adat yang bertemu minimal setiap 3 bulan sekali untuk memantau implementasi kesepakatan ini. Setuju? Setuju. Yang keenam, pemerintah daerah akan menjadi pengawas independen atas pelaksanaan seluruh poin kesepakatan yang ada dan siap memberikan sanksi administratif jika ada pelanggaran. Setuju? Setuju. Baik, apakah pihak PTJ dapat menerima dan berkomitmen pada poin-poin kesepakatan ini? Kami bisa menerima semuanya dan kami akan berkomitmen ke depannya untuk menjalankan apa yang sudah kami kesepakati bersama ya pada forum saat ini, dan kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik, selanjutnya apakah pihak masyarakat adat dapat menerima poin-poin tersebut? Ya, kami bisa menerima semuanya, tetapi dengan catatan bahwa implementasi harus benar-benar diawasi dan dilaksanakan, bukan sekedar di atas kertas. Dan kami akan terus memantau semuanya. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak pemerintah. Baik dari pemerintah daerah, tentunya akan mengawal seluruh proses implementasi dan siap menjadi fasilitator jika di kemudian hari muncul perselisihan terkait kesepakatan pada hari ini. Selama adat dihormati secara tulus, kami bisa menerima terkait diskusi ini dan hasil ini. Baik, hari ini kita telah melakukan sesuatu yang tidak mudah, di mana kita telah duduk bersama dengan luka dan kemarahan yang sama masing-masing kita bawa. Dan kita memilih untuk berbicara daripada masing-masing saling membelakangi, dan itu bisa saya sebut sebagai keberanian. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa mediasi ini bukan akhir dari perjalanan ini, melainkan titik awal dari proses pembangunan kepercayaan yang telah lama retak. Kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun melalui tindakan, konsistensi, dan kejujuran yang diulang setiap hari. Kepada pihak PTJH, jadikan hari ini sebagai titik balik. Tunjukkan bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang merangkul semua pihak, bukan hanya yang menguntungkan bisnis. Dan kepada masyarakat adat, kita telah membuktikan hari ini bahwa suara adat tidak mudah dibungkam. Teruslah menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas kalian. Karena itulah warisan yang paling berharga yang bisa saling kalian berikan kepada generasi-generasi mendatang. Kepada pemerintah,
Jadilah jembatan yang nyata dan bukan hanya menjadi penonton. Kebijakan yang melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi investasi yang bertanggung jawab sehingga menjadikan Bali benar-benar berdaulat. Selanjutnya, semoga kesempatan yang lahir dari forum ini bisa menjadi jembatan antara pembangunan dan penghormatan terhadap adat, antara modernitas dan kearifan lokal, dan antara hukum formal dan hukum yang hidup di hati masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Mediasi ini resmi saya tutup. Silakan. Berdasarkan fenomena konflik tersebut, menunjukkan adanya keberagaman norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kondisi tertentu, masyarakat tidak hanya berpedoman pada hukum negara, tetapi juga pada hukum adat, norma sosial, maupun aturan kelompok tertentu. Fenomena ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths, yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat berbagai sistem hukum yang dapat berlaku secara bersamaan. Teori ini menjelaskan bahwasannya dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terdapat satu sistem hukum yang berlaku, melainkan berbagai sistem hukum dapat hidup dan berjalan secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Dalam teori ini menjelaskan pluralisme hukum menjadi dua bentuk. Yang pertama ada pluralisme hukum lemah dan pluralisme hukum kuat. Pluralisme hukum lemah terjadi ketika negara mengakui keberadaan sistem hukum lain, tetapi keberlakuannya tetap berada di bawah kontrol negara. Nah, dalam kondisi ini, hukum adat atau hukum agama hanya berlaku sejauh diizinkan oleh negara. Dengan kata lain, negara tetap menjadi pusat utama kekuasaan hukum. Sedangkan dalam pluralisme hukum kuat adalah kondisi ketika berbagai sistem hukum hidup secara mandiri di masyarakat tanpa harus bergantung pada negara. Griffiths menilai bahwa bentuk ini yang paling menggambarkan realitas sosial karena masyarakat seringkali lebih patuh pada norma adat, agama, atau aturan komunitas dibandingkan hukum formal negara.